Halo teman-teman, selamat datang di Pamong Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya dan diberikan kelancaran dalam hal apapun yang teman-teman kerjakan. Oke, pada video kali ini, sebelum videonya dimulai, jangan lupa teman-teman, kami mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video-video yang ada di Pamong Channel supaya Pamong Channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman sekalian. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang tetap ya sistem seleksi sekolah kedinasan. Tepat hari ini adalah tanggal 28 ya. Kemungkinan besok di tanggal 29 baru bisa membuat akun ya teman-teman yang mau daftar kedinasan ya dipersiapkan baik-baik berkas-berkasnya. Nah, coba kita klik buat akun. Nah, nanti belum bisa terdeteksi ya. This page isn't working. Nah, jadi dia belum belum bisa digunakan. Kemungkinan besok ya, tanggal 29 kita tunggu saja ya. Nah, tetapi ada beberapa yang sudah bisa dibuka, yaitu adalah buku pendaftaran Dikdin tahun 2025. Nah, ini sudah bisa dibuka. Nah, kita pelajari dulu nih, apa namanya, buku petunjuknya seperti apa. Oke, coba kita buka dulu. Oh, sebentar, saya sudah download sepertinya. Ini ya, oke. Oke, ini dia. Dari Badan Kepegawaian Negara. Buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi CPNS nasional ya, CPNS nasional Sekolah Kedinasan tahun 2025 ya. Jadi teman-teman yang kedinasan disebut juga sebagai CPNS ya. Bukan P3K ya, teman-teman. Jadi fokusnya di CPNS. Oke, daftar isinya ada yang pertama, bentar kita zoom dulu. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah alur penerimaan sekolah kedinasan, ya, mekanismenya bagaimana, kemudian hal-hal yang harus disiapkan, kemudian tata cara pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025, ya, kemudian ada banyak yang perlu disiapkan, kemudian alur pendaftaran sekolah kedinasan, nah seperti ini ya. Jadi alur pendaftaran sekolah kedinasan itu yang pertama teman-teman harus mengakses portal ya, mengakses portal. Portalnya apa? HTTP dikdin.bkn.go.id ya. Dikdin ya teman-teman, bukan portalnya bukan di SSCASN. Tapi nanti di SSCASN itu ada menu khusus biasanya ya, khusus nanti untuk Dikdin ya. Nanti ada beberapa menu biasanya ada CPNS, P3K, baru Dikdin ya. Tapi kalau mau langsung ke dikdin.bkn.go.id bisa ya. Kemudian membuat akun ya, buat akun SSCASN Sekolah Kedinasan dengan NIK yang tervalidasi Dukcapil, kemudian cetak kartu informasi akun. Bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki KTP, nah nanti bisa diurus. Atau KTP-nya masih bermasalah, coba diurus dulu ya teman-teman. Sebelum pendaftaran ini ditutup gitu ya teman-teman. Karena NIK teman-teman itu sangat berpengaruh gitu ya teman-teman. Ya, nicknya jangan sampai bermasalah ya. Apalagi nanti khusus yang daftar IPDN kalau nggak salah ya. IPDN harus sesuai dengan akte teman-teman ya. Teman-teman domisili lahirnya teman-teman ya. Aktenya lahirnya di mana? Misalkan di Provinsi Jawa Tengah, berarti boleh daftar IPDN-nya ya di Jawa Tengah. Tidak boleh di Jawa Timur ya. Itu sistemnya IPDN. Oke, tapi kalau instansi kedinasan yang lain sepertinya tidak menerapkan seperti itu. Ada beberapa yang hanya menerapkan misalkan seperti STTD itu ada bagian yang pusat, ada yang daerah.
Jadi ada beberapa daerah yang bekerja sama dengan STTD melalui naungan dari Kementerian Perhubungan itu bisa. Nah, nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa klik link yang ada di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi terkait persiapan eh, Dikdin tahun 2025. Kemudian teman-teman login ke akun, akunnya sudah dibuat. Login akun SSCASN Sekolah Kedinasan dengan nick dan password yang telah didaftarkan. Jadi buat akun dulu. Nah, tadi kita sudah klik akunnya, ternyata belum bisa. Ya, oke. Jadi mungkin besok ya. Nah, tapi tidak perlu terburu-buru teman-teman. Tapi juga jangan mepet ya. Nah, jadi disiapkan semuanya. Oke. Kemudian pendaftaran. Kalau pendaftaran berarti teman-teman sudah membuat akun ya. Pendaftaran itu biasanya mengunggah swafoto. Swafoto itu kayak selfie teman-teman ya. Swafoto kemudian pilih sekolah ya, pilih sekolah kedinasan yang diminati teman-teman, yang ingin dituju teman-teman. Kemudian lengkapi nilai ya, seperti nilai raport, nilai ijazah gitu ya. Bagi yang ijazahnya belum apa namanya dikeluarkan, segera hubungi sekolah terkait ya, segera diurus karena nanti dokumen tersebut bisa untuk diupload gitu teman-teman ya dalam bentuk file ya. Kemudian upload berkas dan lengkapi biodata. Nah, ini jadi bertahap. Jangan sampai teman-teman terburu-buru tapi juga jangan terlalu mepet. Ya, jadi dipersiapkan dengan baik-baik data-data, biodata-biodata apa saja yang kurang, yang belum dilengkapi segera dilengkapi. Kalau sudah lengkap semuanya, baru yang nomor 5 adalah cek resume. Cek resume. Cek resume itu adalah sebelum untuk teman-teman mengklik teman-teman sudah setuju semuanya. Ya, cek resume itu adalah memvalidasi lagi. Jadi dicentangin nanti teman-teman. Nicknya teman-teman sudah benar enggak? Nah, sudah benar berarti centang. Terus sekolah kedinasan yang dituju sudah benar enggak? Sudah benar centang. Nah, itu kalau sudah centang semuanya, baru nanti teman-teman bisa mencetak kartu pendaftaran. Masih kartu pendaftaran ya, teman-teman ya. Nah, setelah kartu pendaftaran dicetak, kemudian panitia seleksi akan memverifikasi. Ya, verifikasi instansi, verifikasi data dan berkas pelamar. Jadi nanti berkasnya teman-teman yang diupload itu akan diverifikasi oleh panitia. Panitia nasional ya. Oke. Kemudian nomor 7 itu cek kelulusan. Nah, setelah teman-teman yang upload tadi, kemudian diverifikasi, baru nanti panitia mengumumkan kepada teman-teman di akunnya teman-teman masing-masing ya. Caranya teman-teman harus ya login lagi sama, yaitu login ke akun SSCASN Sekolah Kedinasan dan cek status kelulusan administrasi. Ini adalah tahapan awal tes, yaitu tes administrasi. Ingat teman-teman, tes administrasi harus dianggap sebagai tes juga. Jangan teman-teman main-main karena tidak ada gunanya teman-teman belajar gitu ya. Tapi kalau TMS di administrasi, maka administrasi ini sangat penting. Ini adalah gerbang awal teman-teman bisa mengikuti tes lanjutannya. Oke, kemudian adalah pembayaran. Pelamar yang lulus administrasi akan mendapatkan kode billing ya. Nah, nanti ya di akunnya teman-teman tuh ada kode billingnya ya. Cek informasi pembayaran pada masing-masing sekolah kedinasan. Biasanya kode billing itu setiap instansi beda-beda. Nah, nanti tergantung teman-teman ceknya ya. Kemudian cetak kartu ujian. Nah, ketika teman-teman sudah membayar kode billing, nanti akan muncul yang namanya cetak kartu ujian ya teman-teman ya. Nah, itu nanti dicetak, kemudian eh, kartu itulah nanti yang menjadi bukti bahwa teman-teman sudah lulus administrasi, lulus berkas awal dan nanti akan dibawa saat ujian SKD ya. Oke, kemudian ujian seleksi ya ujian SKD gitu ya. Pelamar mengikuti ujian seleksi dan ujian SKD ini terdiri dari TWK, TIUS, dan TKP gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau mempersiapkan SKD juga bisa di Bimbel Pamong. Nah, teman-teman klik link yang ada di kolom komentar. Nanti kita akan sharing-sharing terkait eh, persiapan ujian SKD ya. Kemarin di Akademi TNI juga kita sudah membimbing ada yang dapat 462, ada yang 446 gitu ya. Nah, dan lulus alhamdulillah kemarin
sudah lulus dan dinyatakan ke pusat besok tanggal 4 Juli ke pusat untuk melanjutkan tes tingkat pusat di Magelang ya. Jadi teman-teman jangan bimbang, jangan ragu kalau mau join ke Bimbel Pamong, nanti kita akan bimbing ya teman-teman ya. Kemudian baru pengumuman hasil seleksi. Nah, nanti akan diumumkan hasil seleksinya teman-teman, baik itu seleksi SKD maupun seleksi tingkat lanjut ya teman-teman. Nah, itu seperti itu mekanismenya. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri hal-hal yang perlu disiapkan. Ada kartu keluarga, KTP, ijazah, raport, pas foto, dokumen lain sesuai dengan kantongan instansi. Nanti di instansinya itu, di websitenya itu ada, misalkan IPDN. Nanti di website IPDN itu ada tuh hal-hal apa saja, persyaratan apa saja yang perlu disesuaikan. Nah, ini di dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi. Berarti teman-teman harus browsing, mencari instansi tujuannya teman-teman ya. Oke, ini tata caranya ya, seperti yang tadi. Ini di diktin.bkn.go.id, kemudian melamar memilih menu kedinasan, membuat akun, lalu masuk dengan akun, nik, paspor yang telah didaftar, lalu swafoto. Swafoto ini biasanya ada beberapa kendala teman-teman ya. Swafoto yang dulu itu sempat terjadi kendala. Yang menjadi gangguan adalah swafotonya itu kita foto di HP terus diupload ataukah langsung swafoto di portalnya. Nah, jadi tapi nanti kita lihat dulu ya di apa namanya pendaftarannya. Pelamar hanya dapat melamar satu sekolah kedinasan. Jadi misalkan daftar IPDN, ya IPDN saja, tidak boleh nanti mendaftar di STTD misalkan atau di apa namanya PPI Madiun gitu ya. Nah itu nggak bisa. Jadi karena memang seluruh sekolah kedinasan menjadi satu pintu, satu portal yaitu diktin.bkn.go.id ya. Nah ini memasukkan nilai, biodata, persyaratan. Nah ini bisa nanti juga dicek di instansinya teman-teman masing-masing karena setiap instansi itu berbeda-beda. Nah ini membuat akun SSCSN ya teman-teman ya. Nah ini bisa dibaca sendiri. Intinya teman-teman harus siapkan untuk besok tanggal 29 ya. Nah, mengisi seperti ini harus teliti ya teman-teman mengisi seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, ini kalau cetak informasi pendaftaran berarti dia cetak kartu pendaftaran ya. Lalu lanjut login pendaftaran. Nah, ini ada checklistnya dulu ya. Ini namanya kartu informasi akun ya. Nah, setelah dapat itu, belum selesai teman-teman. Teman-teman harus login lagi untuk swafoto. Ya. Nah, ini ada Chrome ya. Harusnya teman-teman harus siapkan. Ingat, kalau mendaftar nanti harus menggunakan laptop atau PC ya. Jangan sampai teman-teman mendaftar menggunakan HP. Ya, saya ingatkan lagi, jangan menggunakan HP. Karena nanti akan terjadi masalah-masalah yang berkelanjutan. Itu sudah pernah terjadi di angkatan-angkatan tahun yang lalu ya. Sudah dibilangin jangan pakai HP, tapi tetap aja pakai HP. Nah, kenapa? Karena sistemnya akan ini apa namanya? Membaca gitu ya. Kecuali ada beberapa gangguan, misalkan swafoto yang tidak bisa. Nah, itu mungkin ada beberapa pakai HP dulu gak apa-apa. Baru nanti kembali lagi pakai laptop. Ya. Nah, ini masukkan apa namanya nick dan passwordnya teman-teman. Lalu nanti, nah ini swafoto. Nah, oh berarti swafotonya sistemnya adalah upload. Ya, bukan bukan foto di bukan swafoto di sistemnya portalnya dikdin.bkn.go.id ya.
Kalau dulu sempat ada fotonya langsung di sistemnya. Dan itu banyak kendala ya, jadi dari para pelamar sehingga websitenya belum siap. Nah, kalau dari ini buku panduan berarti dia upload ya. Jadi teman-teman nanti foto dulu, terserah nanti di HP atau di kamera atau apapun. Yang penting nanti sesuai dengan ketentuan swafoto ini ya. Ya, ada ketentuannya misal harus JPG dan ukuran maksimal 200 KB. Nah, seperti itu ya. Oh, ada dua teman-teman ya. Ada swafoto yang pakai kartu ini, kartu daftar, pendaftaran yang tadi dengan KTP, gitu ya teman-teman. Sesuai kayak gini. Nah, ada juga swafoto yang ini, swafoto yang ada di sistem tadi yang kayak saya katakan. Jadi ada dua ya, ternyata ada dua. Nah, ini biasanya yang paling menjadi masalah ini yang swafoto yang langsung ini ya, teman-teman yang langsung ini. Ini menjadi masalah karena ada beberapa masalah di laptop biasanya itu kadang kamera Mozilla-nya tidak aktif gitu ya. Nah, kalau pada bagian ini mungkin teman-teman login dulu pakai akun yang sudah didaftarkan di laptop, di HP, login di HP dulu, nanti fotonya lewat HP itu gak apa-apa. Ya, karena memang ada beberapa laptop yang mungkin Mozilla-nya atau Chrome-nya itu bermasalah terkait kameranya. Ya, itu juga pernah kita alami pada pendaftar-pendaftar yang tahun lalu. Nah, nanti tapi kembali lagi ke laptop ya, jangan terus ke HP karena untuk upload dokumen-dokumen itu harus pakai laptop atau PC ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ada pemilihan formasi dan apa namanya biodata gitu ya. Ya, banyak ya teman-teman ya. Kalau sudah semua, nah ini dia. Ini adalah unggah dokumen. Unggah dokumen ini berdasarkan instansinya teman-teman masing-masing. Ya, kalau IPDN nanti seperti apa, kalau Kemenhub nanti seperti apa, nanti beda-beda, tidak sama. Nah, tapi cuman satu pintu ya. Ya, kalau mungkin di awal tadi teman-teman milih Kemenhub, berarti nanti tampilannya seperti apa. Beda kalau di awal tadi memilih IPDN, berarti tampilannya seperti apa. Nah, baru nanti di resume ini dicentangi teman-teman ya. Nah, kotak kecil itu dicentang. Nah, oke. Kotak kecil itu dicentang untuk memverifikasi ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah, nanti pastikan setiap centang di atas sudah tercentang. Nah, berarti nanti selanjutnya, nah, akhiri proses, baru teman-teman nanti akan mendapatkan eh, peringatan ya. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran benar gitu ya. Apakah Anda yakin mengakhiri proses pendaftaran? Kalau sudah yakin semuanya benar, maka iya gitu ya. Nah, baru nanti akan muncul apa namanya resume pendaftaran sekolah kedinasan. Nanti sampai mana? Sampai pendaftaran, kemudian kalau verifikasi, kalau dinyatakan lulus, berarti teman-teman nanti akan pada tahap pembayaran nanti dapat kode billing tadi, baru nanti ujian SKD ya. Kalau setelah SKD nanti ada pengumuman lulus juga ada di akunnya masing-masing teman-teman ya. Baik begitu juga di ujian tahap selanjutnya itu nanti akan mengikuti. Nah teman-teman kalau teman-teman gabung di Bimbel Pamong nanti akan kita bimbing tidak hanya di SKD saja tapi di pendaftaran di SKD maupun di tingkat lanjutnya ya karena ujiannya tidak hanya SKD saja teman-teman, administrasi SKD dan tingkat lanjut itu juga termasuk ujian dalam masuk sekolah kedinasan ya teman-teman ya. Oke, itu saja dari video dari kami, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.